Magfirah baru menyadari kebenaran, paling menyakitkan tepat sebelum kematiannya. Tunangannya sendiri, pria yang selama ini ia cintai dan percayai, justru menjadi orang yang membunuhnya. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Magfirah akhirnya tahu bahwa satu-satunya pria yang benar-benar mencintainya tanpa pamrih adalah Agus, pria terkaya yang selama ini selalu melindunginya dalam diam. Agus tidak hanya membalas dendam atas kematian Magfirah, tetapi juga memilih meminum es manis di tempat, hanya agar bisa menyusul. Dengan napas terakhirnya, Magfirah bersumpah, jika ada kehidupan selanjutnya, ia tidak akan pernah mengecewakan Agus lagi. Detik berikutnya, waktu berputar kembali. Magfirah terbangun di masa lalu, beberapa hari sebelum pernikahannya. Ia langsung memeluk ayahnya dengan perasaan campur aduk. Ayahnya yang selama ini menahan amarah akhirnya berkata jujur. Tunangan Magfirah sudah keterlaluan. Pria itu datang melamar, hanya membawa satu keranjang telur. Namun dengan wajah tanpa malu, menuntut mahar 50 miliar dolar, serta 20% saham perusahaan keluarga. Ayah Magfirah bertanya dengan tegas, apakah ia benar-benar ingin menikah? Magfirah hampir menjawab. Namun saat itu juga tunangannya dan calon ibu mertuanya datang. Wanita itu menangis pura-pura, mengaku keranjang telur itu bernilai 50 dolar, lalu mendesak agar mahar 50 miliar segera diberikan. Magfirah langsung mencibir. Ia menyebut keluarga itu benar-benar tidak tahu malu. Tak disangka, calon ibu mertua justru mengancam Magfirah agar menjaga sikap, jika tidak pertunangan akan dibatalkan. Ayah Magfirah marah besar, tetapi Magfirah segera menghentikannya. Ia sadar 20% saham perusahaan sudah lebih dulu diberikan kepada tunangannya. Jika gegabah, ia justru akan rugi. Tunangan itu kemudian memaksa Magfirah meminta maaf. Ia berkata pernikahan tinggal 7 hari lagi. Jika Magfirah tidak menyiapkan mahar 50 miliar, ia tidak akan datang ke pernikahan. Dengan wajah tenang, Magfirah berkata bahwa 50 miliar terlalu sedikit. Bahkan ia berencana menambah 1 juta dolar lagi. Mendengar itu, calon ibu mertua langsung kegirangan. Tunangan Magfirah pun merasa semakin yakin bahwa Magfirah sangat mencintainya. Tanpa curiga, mereka berdua pergi. Ayah Magfirah justru semakin khawatir, tetapi Magfirah berkata dengan tegas bahwa ia tidak akan menikah dengan pria itu. Ia akan menikah dengan Agus. Ayahnya terkejut. Agus dikenal sebagai pria dingin yang hampir menjadi biksu karena tidak tertarik pada wanita. Di saat yang sama, Agus memang sedang berada di sebuah kuil, bersiap mencukur rambutnya. Ia mengabaikan bujukan neneknya. Tepat ketika upacara akan dimulai, Magfirah tiba-tiba muncul dan menampar wajah Agus. Ia mempertanyakan mengapa Agus memilih lari dari perasaannya sendiri. Agus mengenali Magfirah, tetapi tetap berpura-pura dingin dan mengaku tidak mengenalnya. Tanpa ragu, Magfirah mencium pipi Agus. Pendeta tua yang ada di sana terkejut, sementara nenek Agus langsung memerintahkan anak buahnya menyiapkan hotel. Ia juga menyerahkan gelang giok pusaka keluarga kepada Magfirah. Magfirah mengatakan Agus tidak perlu menjaga jarak, tetapi Agus mengingatkan bahwa Magfirah masih bertunangan. Saat Magfirah hendak menjelaskan, ponselnya berdering. Tunangannya menelepon dengan marah, menuduh Magfirah menyakiti sekretarisnya, dan memerintahkan Magfirah meminta maaf.